Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas bab fisika inti dan radioaktivitas. Nah, pada bagian pertama ini kita akan secara khusus membahas tentang fisika inti. Nah, kita akan lihat tentang inti atom dan radioaktivitas. Ini ada beberapa sifat inti atom. Pertanyaan yang pertama, partikel-partikel apakah yang menyusun inti atom itu? Ya. Nah, apakah inti atom hanya terdiri dari proton atau ada partikel lain? Pada awalnya, orang menduga inti atom itu hanya terdiri dari proton saja. Ya. Tapi kemudian ternyata setelah J.J. Chadwick melakukan percobaan seperti yang di bawah ini, ya, ditemukan bahwa ada partikel lain yang membentuk inti atom, yang kemudian disebut nukleon, yaitu J.J. Chadwick menemukan ada partikel yang disebut neutron. Ya. Jadi inti atom itu terdiri dari sejumlah proton yang bermuatan positif dan sejumlah neutron yang tak bermuatan. Nah, bagaimanakah inti atom dituliskan? Nah, inti atom atau itu yang disebut dengan nuklida. Lambang nuklida yaitu ya, yang atasnya ini A itu menunjukkan jumlah nukleon, ya, ini adalah jumlah nukleon. Jadi A-nya adalah jumlah nukleon, ya, ini adalah nukleon. Nah, kemudian yang Z-nya itu adalah jumlah proton. Ya, ini. Nah, proton, ya, itu adalah satu partikel yang masanya 1,6726 kali 10 pangkat minus 27 kg. Nah, di dalam fisika inti, karena massa yang terlibat adalah massa-massa yang kecil, maka nanti akan ada satu satuan untuk atom yang disebut dengan SMA, satuan massa atom. Nah, massa proton itu 1,07825 satuan massa atom. Nah, sedangkan massa neutron itu 1,6749 kali 10 pangkat minus 27 kg atau 1,08665 satuan massa atom. Kalau kita lihat, orde massa proton dan massa neutron itu adalah 10 pangkat minus 27. Kita tahu massa elektron itu adalah 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Atau hampir 10 pangkat minus 30. Itu artinya massa proton itu kira-kira 1800 kali dari massa elektron. Ya. Jadi massa proton ini kira-kira 1800 sampai 1900 kali massa elektron. Sehingga di dalam menentukan massa sebuah atom, massa elektron ini sering diabaikan, ya, karena hanya sekitar 1/2000, ya. Oke. Kita lihat contoh yang pertama. Tentukanlah jumlah proton dan jumlah neutron di dalam inti oksigen, ya, 17,8O. Berapakah jumlah elektron atom oksigen? Ya. Dari lambang AZX, ya, nomor massa dengan nomor atomnya, maka Z-nya adalah 8 dan A-nya adalah 17. Dengan demikian, jumlah protonnya adalah 8. Ya. Z-nya menunjukkan jumlah proton dan A-nya 17. Berarti selisih antara A dan Z itu menunjukkan jumlah neutron. Berarti A kurangi Z itu sama dengan 17 kurangi 8 sama dengan 9. Oleh karena atom oksigen netral, maka jumlah elektron dalam atom oksigen, ya, ini sama dengan jumlah protonnya, yaitu
Ya. Contoh kedua. Tentukan jumlah proton, neutron, dan nomor massa dari atom B125. Diketahui atom boron terdiri dari 5 proton. Jadi nomor atomnya 5 dan nomor massanya 12. Ya. Jadi jumlah neutronnya adalah ini nomor massa dikurangi dengan nomor atom. 12 kurangi 7 sama dengan 12 kurangi 5 sama dengan 7. Jadi besar atau banyaknya neutron adalah 7. Ya. Oke, kita perhatikan kembali. Nih, lambang nuklida ini AXZ. A-nya menunjukkan nomor massa dan Z-nya adalah nomor atom. Ya. Jadi ini adalah nomor atom. Ya. Sedangkan Z-nya itu adalah A-nya itu adalah nomor massa. Nah, biasa juga A ini disebut menunjukkan banyaknya nukleon. Jumlah nukleon. Kita tahu tadi nukleon itu terdiri dari proton dan neutron. Ya. Ini. Tentukan jumlah proton. Nah, ya, dengan nomor massa 17, nomor atom 8. Berapakah jumlah elektron dan atom oksigen? Ya. Nomor atomnya 8, nomor massanya 17. Nomor atom menunjukkan jumlah proton, dan nomor massa menunjukkan jumlah nukleon. Jadi jumlah neutronnya adalah jumlah nukleon kurangi dengan jumlah proton. Jadi 9. Ya, contoh 2 juga sama. Tentukan jumlah proton, neutron, dan nomor massa dari atom 12,5. Proton ya, itu ditunjukkan oleh nomor atom ini, ya, 5 proton, dan nomor massanya ini menunjukkan jumlah nukleon. Sehingga jumlah neutronnya itu adalah A dikurangi dengan Z. Ya. Kita teruskan. Nah, berbagai macam radionuklida, sebenarnya kalau kita perhatikan dari ya, A dan dari Z-nya, maka didefinisikan ada 3 macam. Ada isotop, yaitu nuklida dengan jumlah proton sama tetapi jumlah neutron yang berbeda. Ya, itu bisa misalkan ada karbon C12,6, ada juga dengan C13,6. Ini diperhatikan, ini protonnya sama tapi jumlah neutronnya berbeda. Isobar itu nuklida dengan jumlah nukleon sama tapi jumlah proton yang berbeda. Ya. Jadi jumlah nukleonnya sama tapi jumlah protonnya berbeda. Kemudian isoton nuklida dengan jumlah neutron yang sama. Ya. Nah, kalian bisa cari informasi bagaimana contoh dari isobar, isoton. Nah, tadi isotop sudah saya berikan. Nah, dan perhatikan ini. Muatan dan massa partikel-partikel pembentuk atom. Massa-massa inti ya diukur dengan ketelitian tinggi menggunakan alat ukurnya adalah spektrometer massa. 1 atomic mass unit itu 1 atomic mass unit. Ini akan sama dengan tadi yang saya sebut sebagai 1 satuan massa atom. Ya. Nah, 1 satuan massa atom itu adalah 1/12 massa isotop karbon. Ya, 1/12 massa isotop karbon
12. Nah, kalau dihitung ya, satu atomic mass unit atau 1 U, atau ini juga bisa ditulis sebagai 1 SMA ya, itu adalah besarnya 1,660559 kali 10 pangkat minus 27 kg. Ini setara dengan ya 931,5 mega elektron volt per SI kuadrat ya. Kalau kita ingat kembali pada bab yang lalu, kita tahu kesetaraan massa dan energi itu sama dengan m SI kuadrat ya. Maka satu satuan massa atom itu setara dengan 1 SMA, itu setara dengan 931,50 mega elektron volt. Oke, kita teruskan. Nah, di dalam radioaktivitas atau di dalam fisika inti, kita membicarakan tentang kestabilan inti. Kestabilan inti itu adalah kemampuan inti ya untuk mempertahankan sifat-sifat asalnya atau mempertahankan karakteristik asalnya. Nah, kestabilan inti itu bergantung ada kepada beberapa. Ya, yang paling penting ya, kestabilan inti itu seberapa besar ya inti atom ini saling terikat. Ya. Nah, inti-inti atom ini saling terikat itu dengan satu gaya yang disebut dengan gaya inti. Ya. Gaya inti. Apa yang dimaksud dengan gaya inti? Ya, gaya inti itu adalah sebenarnya gaya ikat antara nukleon ya yang berada di dalam satu inti atom yang sama. Nah, jari-jari inti atom ya, jari-jari inti atom itu ini kumpulan dari nukleon-nukleon ini R-nya ya, dari sini sebelah sana, jari-jarinya itu dirumuskan dengan R sama dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 15 meter A pangkat 1/3. Ya, A ini adalah nomor massanya. Jadi semakin besar nomor massanya, maka semakin besar juga jari-jari inti atomnya. Nah, perbandingan antara jumlah nukleon dengan jumlah proton ternyata mempengaruhi kestabilan inti. Ya. Nah, grafik kestabilan inti itu seperti ini. Ini adalah jumlah neutron, Na kurangi Z, yang ini adalah jumlah proton. Ya. Bahwa jumlah neutron menjadi lebih besar dari jumlah proton ketika nomor Z meningkat. Ini jumlah neutronnya lebih besar ketimbang jumlah proton, jumlah Z. Inti stabil secara spontan pecah atau menyusun ulang struktur-struktur internalnya disebut radioaktivitas. Ini yang disebut dengan radioaktivitas. Nanti ya semakin besar ya, nanti kalau perbandingan neutronnya semakin tidak stabil, maka inti radioaktif ini ya, inti atom itu menjadi tidak stabil. Ya. Jadi ada yang perbandingan antara N jumlah neutron dengan Z-nya itu kalau dia semakin sama di sini, maka inti atomnya itu akan semakin stabil. Ya. Nah, tadi kita menyatakan bahwa massa inti itu kestabilan dari sebuah massa ya, dari sebuah inti atom itu bergantung kepada gaya, ingat ya, gaya ikat intinya. Nah, bagaimana kita menentukan gaya ikat inti? Ternyata dari penelitian ya, massa sebuah inti stabil selalu lebih kecil daripada gabungan massa nukleon-nukleon pembentuknya.
Jadi misalkan ini inti helium ya dengan nomor atom 4, nomor massa 2. Ya. Nah, helium ini terdiri dari 4 nukleon, ya. 4 nukleon itu terdiri dari 2 proton, 2 neutron, plus ya. Kemudian protonnya adalah 2. Ya. Nah, selisih antara massa nukleon pembentuk inti, kalau kita menjumlahkan ya massa pembentuk inti ini, inti proton dan neutron ini massanya masing-masing dijumlahkan, ternyata hasilnya itu lebih besar daripada massa inti atom ini. Jadi misalnya ini contoh helium, massanya adalah 4,0026 satuan massa atom. Ya, sedangkan di sini massa penjumlahan antara massa proton dan massa neutronnya totalnya adalah 4,0330 satuan massa atom. Jadi massa inti atom ini lebih kecil daripada gabungan dari nukleon-nukleon pembentuk inti. Ya. Jadi, nah, energi yang diperlukan, nah, karena ini punya energi ikat inti, ketika dia akan pecah seperti ini, maka dia diperlukan energi untuk memutuskan ikatan antara proton-proton dan neutron itu. Ya, energi yang diperlukan untuk memutuskan inti menjadi proton-proton dan neutron pembentuknya disebut energi ikat inti atau binding energi. Nah, bagaimana hubungan antara energi ikat inti dengan defek massa ya tadi? Nah, itu adalah delta E sama dengan delta M C dikuadratkan. Nah, ini kalau delta M-nya, kalau nanti ini dengan dalam kilogram. Ya. Nah, kalau delta M-nya itu di dalam satuan massa atom, ya, maka nanti kita akan lihat. Perhatikan ini. Dari pengukuran terhadap massa inti helium, ternyata massa inti helium adalah 4,002064 satuan massa atom. Ini berarti terdapat kekurangan massa sebesar 0,03054 satuan massa atom. Terjadinya kekurangan massa ini disebabkan oleh nukleon yang membentuk inti memerlukan energi untuk saling mengikat, sesuai dengan massa dan energi menurut Einstein, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Jadi massa ya, massa inti atom X ini ya, massa inti atom X ini ya, itu akan lebih kecil dari perkalian antara nomor atom dikalikan massa proton dan selisih nomor massa dikurangi dengan nomor atom kalikan massa neutron ditambah dengan massa elektron. Ya. Nah, selisih massa ini disebut defek massa, disebut delta M. Ya. Ini delta Z kali massa proton dikalikan A kurangi Z massa neutron ditambah Z kali massa elektron sama dengan. Kita tahu tadi massa elektron itu ya, massa elektron itu kira-kira 1/1800 massa proton. Jadi sangat kecil, sedangkan Z-nya ini tidak akan ada 1800. Maka massa elektron ini bisa kita abaikan. Ya, sehingga persamaan defek massanya jadi delta M sama dengan Z MP ditambah A kurangi Z dikalikan dengan massa neutron. Dikurangi dengan massa inti atomnya itu sendiri. Ya. Ya. Jika hilangnya massa pada proses pembentukan inti sama dengan 1 SMA, 1 satuan massa atom, besarnya energi yang hilang ekuivalen dengan ya, kita tuliskan bahwa 1 SMA itu ya, 1 satuan massa atom itu adalah
setara dengan 931,5 megaelektronvolt. Ya, maka energi ikat intinya adalah ini. Dan energi ikat inti pada nuklida XAZ adalah ya, delta EI sama dengan Z dikalikan massa proton ditambah A kurangi Z dikalikan massa neutron ditambah Z kali massa elektron. Tapi ini sekali lagi ini boleh dihilangkan ya. Dikurangi M kali A Z Vx dikalikan 931,5 mega elektron volt. Jadi nanti pada saat kita menghitung defek massa atau menghitung energi ikat inti, massa elektronnya bisa kita abaikan. Oke, kita teruskan. Contoh 3. Massa isotop ya. Nih, massa isotop H21 adalah 2,01410 SMA. Ya. Ini biasanya disebut deuterium. Ya. Tentukan energi ikat inti A21 jika massa atom hidrogen itu 1,007825 SMA dan massa neutron adalah. Massa atom hidrogen 11 ini adalah sama dengan massa proton. Ya. Jadi proton itu bisa ditulis begini, proton 11 gitu. Hidrogen 11 ini sama. Jadi massa hidrogen ini sama dengan massa proton. Ya. Diketahui massa deuterium itu masanya ya, masanya ini, kemudian massa protonnya adalah ini dan massa neutronnya ini. Dan kita disuruh menghitung berapakah energi ikat intinya. Ya, kita mengeliminir atau kita mengabaikan massa elektron. Jadi ini Z kali massa hidrogen ya ditambah atau kali massa proton ditambah A kurangi Z dikalikan massa neutron dikurangi massa deuterium ya dikalikan 931,5 mega elektron volt per satuan massa atom ya. Nah, jadi ini 1 kali sekian tambah sini ya. Hasilnya adalah 2,22 mega elektron volt. Ini adalah energi ikat intinya. Berapa energi ikat inti per nukleon? Energi ikat inti per nukleon itu adalah energi ikat dibagi dengan jumlah nukleon atau sama dengan nomor atomnya. Jadi 2,22 mega elektron volt dibagi 2. Jadi hasilnya sama dengan 1,111 ya, mega elektron volt. Berikutnya, hitunglah energi ikat rata-rata setiap nukleon untuk inti nitrogen dengan nomor atom 14 dan nomor massa 14, nomor atomnya 14, nomor massanya 7. Jika diketahui massa N147 itu 14,003074 SMA dan massa proton itu 1,007825 SMA dan massa neutron adalah 1,008665 satuan massa atom. Inti N147 terdiri atas ya Z sama dengan 7 itu adalah proton dan A minus Z
Itu jumlah neutron adalah 14 kurangi 7 sama dengan 7 neutron. Sehingga massa defeknya adalah, atau defek massanya adalah delta M sama dengan ZMP ditambah A minus Z ya, ditambah A minus Z dikalikan massa neutron, kemudian dikurangi dengan massa dari inti atomnya itu sendiri. Ya. Kemudian delta M sama dengan kita masukkan massa proton, ini massa neutron, ini adalah massa dari inti atomnya. Ya. Maka defek massanya adalah 0,112356 satuan massa atom. Ya. Nah, berarti energi ikat intinya adalah E sama dengan delta M kali 931,5 mega elektron volt. Itu 0,112356 SMA kali 931,5 sama dengan 104,7 mega elektron volt. Ini adalah energi ikat intinya. Berapa energi ikat inti rata-rata tiap nukleon? Itu adalah energi ikat inti ya dibagi dengan jumlah nukleon. Jadi 104,7 mega elektron volt dibagi 14 sama dengan 7,43 mega elektron volt. Ya, itu yang perlu kalian perhatikan. Ya, saya ingatkan lagi, ini defek massa, selisih massa inti, ya, dengan jumlah massa seluruhnya itu Z dikalikan massa proton, ya, ditambah A kurangi Z dikalikan massa neutron, ya, dikurangi dengan massa inti atomnya, ya. Ini satuannya dalam biasanya SMA. Nah, energi ikat intinya, ya, berarti E-nya itu adalah delta M dikalikan dengan 931,5 mega elektron volt. Nah, ini saya mengingatkan kembali. Nah, ini bagian terakhir dari pembahasan kita saat ini. Jadi kita tadi untuk memisahkan nukleon-nukleon dalam inti kita perlu memberikan energi, ya, ini minimal sebesar energi ikatnya, ya. Ini di dalam grafik ini ada nomor massa, ini adalah energi ikat per nukleon, ya. Ini mega elektron volt per nukleon. Semakin besar energi ikat inti per nukleonnya, maka semakin besar energi yang kita butuhkan untuk memisahkan nukleon-nukleon di dalam inti. Buat apa memisahkan nukleon-nukleon di dalam inti? Nanti kita akan pelajari pada bagian berikutnya, itu tentang reaksi inti. Ya, nah, secara ringkas, reaksi inti itu menjadi begini. Suatu inti berat menjadi dua inti yang lebih ringan, maka akan dibebaskan energi. Karena energi ikat per nukleon lebih besar dari untuk dua inti yang lebih ringan. Daripada untuk inti induk yang berat yang dikenal sebagai reaksi fisi. Nah, dua inti ringan menjadi sebuah inti yang lebih berat, itu biasanya disebut dengan reaksi fusi. Ya, untuk kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, atau secara singkat, ya. Saya akan ulangi, akan mundurkan, ya.
apa yang kita pelajari saat ini. Ya, ini inti atom dan radioaktivitas, lambang nukleidanya adalah AZX, ya, dengan Z-nya, ya, itu adalah jumlah proton, dan neutronnya adalah jumlah neutron, ya. Ya, ini saya mengulangi secara ringkas, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan mempelajari tentang radioaktivitas. Sekian untuk kali ini. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.